Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita saat ini adalah mengenai Dewan Etik Partai Golkar memanggil kader yang mendengungkan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup untuk mengganti Erlangga Hartarto dari kursi ketua umum. Partai Golkar akhirnya memanggil sejumlah kader yang mendengungkan musyawarah nasional luar biasa. Tetapi hembusan angin Munaslup untuk mengevaluasi kerja ketua umum Erlangga Hartarto tidak lantas berhenti karena dipanggil kemudian kembali khususnya Lawrence Siburian. Tidak akan berhenti dia, tetap. Nah, itu ya pendapatnya. Dewan Etik dalam hal ini memanggil Lawrence Siburian, kader senior Partai Golkar yang juga wakil ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI. Ya, jadi Golkar itu dibentuk oleh beberapa ini tadi ya. Jadi ada beberapa yang mendukungnya organisasi. Ya. SOKSI merupakan salah satu organisasi inti yang mendirikan Golkar, itu dikatakan seperti itu ya. Selain Kosgoro dan musyawarah kekeluargaan gotong royong atau MKGR. Nah, ini sedikit mempelajari tentang bagaimana Golkar itu terbentuk. Sebelumnya Lawrence termasuk salah satu kader yang vokal menyuarakan Munaslup. Dia menilai kepemimpinan Erlangga tidak cukup berprestasi. Karena pernyataan tersebut, politikus alumnus Universitas Indonesia, lulusan UI ini ya, itu dipanggil oleh Dewan Etik. Dia dimintai klarifikasi selama hampir 3 jam. Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Muhammad Hatta, mengatakan Lawrence dipanggil setelah pihaknya menilai ada indikasi pelanggaran etika, yakni sekitar bergulirnya isu musyawarah nasional luar biasa yang semestinya tidak dibuka di publik, nggak diumumkan. Pemanggilan tidak harus selalu ada laporan, menurut Hatta. Hatta kemudian menjelaskan alasan pemanggilan Lawrence di kantor DPP Partai Golkar. Tidak perlu laporan. Yang penting begitu mendengar terus dipanggil untuk dimintai penjelasan. Hatta menerangkan Munaslup memiliki forum dan mekanisme sendiri. Secara aturan hanya bisa diusulkan mayoritas pengurus daerah maupun evaluasi dari DPP. Dia mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Lawrence soal alasannya menyampaikan pernyataan itu. Kendati demikian, Dewan Etik belum bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran atau tidak. Nah, ini semua masih dalam tahap telaah katanya. Kalau ada indikasi pelanggaran, menurut data, bisa saja pihaknya memberikan sanksi. Misalnya ada unsur kesengajaan untuk merusak citra partai. Kalau sudah berat, ya bisa dicabut kartu tanda anggotanya, ya, kartu tanda anggota yang bersangkutan. Sementara itu, sesuai pemanggilan, Lawrence mengaku dicecar 20 pertanyaan oleh Dewan Etik Partai Golkar. Namun forum itu bukan pengadilan, melainkan klarifikasi. Dia menegaskan Dewan Etik tidak punya wewenang untuk mengadili dirinya. Dewan Etik mengundang saya bukan untuk mengadili, itu ya katanya. Soal pertanyaan apa yang disampaikan Lawrence menyebutkannya ini tertutup, tidak perlu tahu. Tidak bisa dipublikasikan ke media massa. Yang pasti dalam kesempatan itu dia menjelaskan kegelisahannya soal kondisi Partai Golkar yang dinilai menurun. Ya, kemarin sudah kita diskusikan ya, Partai Golkar menurun sampai disalib atau
Partai Nasdem apa ya? Demokrat apa ya? Lupa saya. Ya, disalib atau didahului. Ya. Itu terlihat dari elektabilitas yang saat ini berada di kisaran 6%. Oh, kemarin masih saya dengar baca 7%, sekarang kok 6%. Jauh di bawah perolehan suara pemilu 2019, yakni sekitar 14%. Sebagai kader, dia khawatir Golkar bakal turun kasta menjadi partai gurem. Karena itu Lawrence dan tegas menepis tudingan bahwa ada pihak-pihak yang menunggangi di balik wacana musyawarah nasional luar biasa ini. Saya ini sudah 46 tahun sebagai anggota dan kader Partai Golkar. Gitu ya, katanya Lawrence. Ditanya apakah apa yang mendorong Munaslup masih disuarakan setelah dipanggil Dewan Etik, Lawrence mengatakan, ya saya akan berlanjut ini untuk partai. Dia menegaskan Erlangga harus bertanggung jawab atas merosotnya elektabilitas Golkar. Jadi kita hilang sekitar 8%. Kemana itu? Kan kita harus evaluasi. Itu katanya. Nah, ini referensi teman saya mengambil dari mana ini ya? Dari saya tidak itu ya. Sepertinya ini dari tidak ditulis, nanti akan saya coba cari referensinya ya. Nah, selanjutnya ini ada referensi lain. Oke. Dewan Etik Partai Golkar memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada kadernya. Ya, itu menurut Ridwan Hasyim, kadernya yang sanksi kepada kadernya yaitu Ridwan Hasyim dan Lawrence Siburian. Ya, setelah dipanggil ternyata diputuskan tidak ada sanksi. Sebelumnya Ridwan Hasyim dan Lawrence sempat mendesak digelarnya musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Nah, kita sudah tahu. Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta mengatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi atau menanyakan bagaimana klarifikasi mereka berdua. Hasilnya tidak ditemukan bukti dari mereka yang ingin mendorong dilakukan munaslup partai berlambang pohon beringin tersebut. Saudara Ridwan Hasyim juga mengakui tidak memiliki niat untuk menurunkan Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Nah, ini harus dilihat ya. Kadang-kadang kita bombastis ya melihat ada suatu situasi, wah ini mau diturunkan ya. Nah, tapi saya tidak tahu ternyata setelah ada diminta penjelasan, di sini dikatakan bahwa mereka tidak ada niatan untuk menurunkan Erlangga Hartarto. Atau mungkin mereka mengatakan ya kok tahu kita turunkan. Nah, itu seakan menyatakan sanksi, tetapi kita sudah mengatakan akan diturunkan ini. Nah, mungkin begitu ya. Mereka tidak memiliki niat menurunkan Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Dan yang bersangkutan mengakui Dewan Pakar tidak memiliki wewenang menggelar munaslup. Jadi betul ini, mereka tidak diberi sanksi. Hatta justru mengingatkan kepada seluruh kader Golkar agar menjaga etika dalam berperilaku dan membuat pernyataan di ruang publik. Jadi kalau mereka bikin pernyataan seperti itu, hati-hati. Ya, artinya publikasi atau mengumumkannya di masyarakat. Ya. Permasalahan-permasalahan internal partai tidak boleh dibawa ke ruang publik. Ya. Ini kita bicara soal etika, dan Dewan Etik ini mengawal masalah etik. Bahwa hal-hal yang tidak etis, kami berwenang memanggil mereka, mengundang mereka, menanyakan tujuan mereka. Nah, itu penjelasannya. Dewan Etik mengingatkan pula bahwa etika seluruh kader dibutuhkan agar Golkar bisa meraih kemenangan pada pemilu 2024. Wah, bagus ya, artinya tujuannya memperjuangkan partainya, ya. Jangan sampai melorot elektabilitasnya. Hatta mengatakan
Saat ini Golkar membutuhkan soliditas seluruh kader untuk bersama-sama menyongsong kemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024. Kami saat ini sedang berjuang meningkatkan elektabilitas partai. Ini sangat bergantung dari kekompakan seluruh kader partai, pasti itu ya. Nggak kompak ya berantakan. Jika kami bergunjing, jika sekarang ini kami ribut internal, tidak akan menguntungkan partai. Nah, itu harus berhati-hati kalau menyampaikan sesuatu di depan umum atau publik. Sementara itu, usai diperiksa oleh Dewan Etik selama lebih dari 3 jam, Ridwan Hasyim kemarin mengaku kecintaannya pada Golkar dan ketua umumnya tidak pernah pudar. Jadi artinya dia percaya betul sebenarnya. Ya, tapi karena galaunya penurunan elektabilitas itu sehingga muncul suatu pendapat atau ekspresi ya, supaya Golkar tidak turun elektabilitasnya. Bahkan ia menyatakan siap menjadi panglima pemenangan jika Erlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2024. Kalau Erlangga maju ya, sebagai bakal calon presiden, kami akan fight. Saya tidak akan mau menurunkan Erlangga dari ketua umum Golkar. Wah, bagus. Namun ia mengingatkan Munaslup tak akan terjadi jika Dewan Pimpinan Pusat Golkar melaksanakan rekomendasi Dewan Pakar untuk segera membentuk poros koalisi baru untuk mengusung Erlangga sebagai bakal capres atau bakal calon presiden 2024. Erlangga juga diminta untuk mencari kandidat bakal calon wakil presiden beserta rekan koalisi partai politik untuk mengusungnya paling lambat hingga akhir Agustus mendatang. Satu bulan, 1,5 bulan ya. Jika hingga Agustus rekomendasi itu tidak terwujud, bisa saja terjadi perubahan keputusan Munas 2009 melalui mekanisme Munaslup. Kalau itu dilaksanakan keputusannya oleh Dewan Pakar, ya jalankan hasil Munas itu ya, Munas 2009. Tidak perlu Munaslup kan ya, itu saja. Tetapi kalau Erlangga tidak jalankan, ya harus proses konstitusi. Demikian katanya. Jadi itu semuanya terserah pada ketua-ketua DPD Golkar yang punya hak suara. Saya tidak punya hak suara. Tetapi kalau proses konstitusinya untuk mengubah keputusan Munas, ya Munas. Kalau keputusan Rapim, ya Rapim, ya Rapimnas misalnya. Itu saya jelaskan kepada Dewan Etik. Ya, itu konstitusi, tidak perlu saya jelaskan dan tidak perlu diperdebatkan. Nah, itu katanya si Ridwan Hasyim. Itu tadi adalah beberapa informasi yang didapatkan dari teman-teman saya. Tadi kemarin kebetulan ada diskusi cuma 2 orang, ya, tetapi ada WA mengatakan ini Pak ada informasi seperti ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi acuan atau pegangan pada waktu kita semua melaksanakan pemilu 2024. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Selamat pagi Indonesia. Jangan lupa sukseskan pemilu 2024.